bisa terjadi sekarang ini. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa dengan keadaan yang baru ini kita merasa kayaknya ada yang ganjil. Tapi percaya dan yakinlah bahwa dengan sesuatu yang baru seperti ini kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan buat kita. Amin. Ya, saya juga mau salam buat Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang dimanapun mereka berada yang saat ini lagi tonton. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu setiap kehidupan kami, dengan pergumulan kami, dengan keadaan kami. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi hanya Engkau lah yang tahu setiap pribadi kami lepas pribadi. Yang datang dengan segala beban, yang datang dengan segala tekanan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya berakhir hanya di dalam nama Yesus. Mari Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, biarlah kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Oke. Semuanya saya undang bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Berikan senyuman kepada samping kiri kanan Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Bisa goyang-goyang pinggul dulu, kita pagi hari ini kita goyang sedikit. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau sudah sering kali menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Jadi pagi hari ini saya rindu kita semua itu goyang. Kita semua itu coba goyang-goyang pinggulnya. Saya percaya bahwa ketika kita goyang, maka semua penyakit, semua beban kita, semuanya Tuhan akan pulihkan. Sebab kita hanya bergoyang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Mana goyangannya? Ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Engkau dengan kasih kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ya. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan.
kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Tiba saatnya kita akan menari buat Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mulia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan batin kita. Kita mau menyembah Tuhan.
hanya Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami bersama Engkau Tuhan, kami dapat melewati setiap rintangan, setiap masalah yang ada dalam setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, yes, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Ini ungkapan hati, ungkapan jiwa kami paling dalam di hadirat-Mu. Kau Allah kami yang ajaib, yang kami percaya, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Yesus Kristus yang akan datang untuk menjemput kami, orang-orang salehnya yang siap sedia dan setia setiap waktu. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih kami bersyukur buat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat pagi ini. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa khusus buat semua sidang jemaat Tuhan. Ada dimanapun mereka berada, baik ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Mengikuti ibadah ini bersama-sama, kami berdoa dalam nama Yesus jika ada di antara mereka sedang ada di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Baik mereka alami sakit, penyakit, dan kelemahan pada tubuh jasmani mereka. Dari tempat ini hamba berdoa, memohon kesembuhan dan mujizat turun dan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika di antara mereka ada yang mengalami pergumulan atas rumah tangga mereka, masalah-masalah yang muncul dalam hubungan mereka, atas pekerjaan mereka, keuangan, perekonomian mereka. Mungkin mereka bergumul, rasa khawatir atas masa depan anak-anak mereka atau atas masa depan hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus biarlah anugerah-Mu dilimpahkan ke atas hidup mereka. Dan mereka mengalami keajaiban-Mu, dinyatakan jalan terbuka, pertolongan, kekuatan yang baru, sukacita, damai menghampiri hidup mereka pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Dan pagi hari ini kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Aku berdoa biarlah Engkau menolong setiap jemaat-Mu. Biarkan beri hati kami, pendengaran kami, untuk kami dapat menangkap dengan benar, dengan dalam apa yang Engkau maksudkan, apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu bagi setiap kami.
supaya kami tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Engkau juga menolong hamba-Mu dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Bila oleh anugerah-Mu, oleh kuasa dan otoritas dari Roh Kudus, dimampukan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan lewat khotbah ini pagi ini. Terima kasih, kami bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Suara saudara agak terdengar sedikit pelan, tidak apa-apa karena terhalang suaranya oleh face shield saudara ya. Ini hal baru, mungkin sudah bisa datang beribadah pagi hari ini dalam jumlah yang terbatas. Lalu memakai masker di dalam ruangan diganti dengan face shield. Dan puji Tuhan, supaya saudara lebih leluasa dan lega memuji Tuhan. Ucapkan selamat datang buat 3 saudara kita yang ada di pojok. Tuhan memberkati saudara ya. Haleluya, di tengah-tengah kesibukan mereka dari 5:11 ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini pagi hari ini di rumah atau dimanapun saudara dengan smartphone saudara, dengan laptop saudara. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini ya. Mari kita siapkan hati kita. Saya tahu kalau saudara mengikuti lewat live streaming lebih banyak gangguan di sana ketimbang yang ada di dalam ruangan ini. Ada banyak godaan, tapi berdoalah supaya saudara bisa fokus mengikuti firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak saudara membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal 3. Kita akan baca hanya 1 ayat saja. Di ayat 1. 1 Samuel pasal yang ketiga. Satu Samuel pasal yang ketiga. Oke. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Puji Tuhan. Saudara-saudara, 1 ayat saja, tapi saya akan bahas seluruh di pasal 3, saudara-saudara, dari kitab 1 Samuel. Saudara-saudara, saya memberi tema pagi hari ini, di khotbah ini, cintamu tak lagi sama. Cintamu tak lagi sama. Wah, puitis sekali ya. Haleluya. Yang muda-muda senyum, wah cintanya tak lagi sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, banyak berita di beberapa belahan dunia, negara, mereka sudah lebih bebas, artinya lebih landai situasi, keadaan, pandemi ini berlangsung, semua mengalaminya. Dan kemudian ketika suami istri yang tadinya biasa berpisah, dan kemudian sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri sepanjang hari, sepanjang waktu ketemu, sudah capek semua. Dan ketika semua bekerja dari rumah atau semua ditutup, dibuat ada banyak keterbatasan beraktivitas dan semua orang berkumpul di rumah, termasuk suami istri. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Salah satu berita yang diberitakan, sebenarnya ini dari berita luar negeri, namun dilanjutkan oleh banyak media media online. Menarik, saudara lihat, bisa geser slide saya ya. Berita online saudara-saudara ya, menyebutkan ini dia ya. Kalau sudah lihat di sana, saya mengutip dari Kompas ya. Tapi ini kenyataan, angka perceraian meningkat akibat COVID-19. Nah, lalu kemudian ada saran dari akademisi IPB Bandung ya. Saudara-saudara, menghabiskan waktu sepanjang hari bersama pasangan selama masa karantina COVID-19 nyatanya tak selalu berujung harmonis. Jadi perceraian, tapi kutipan ini melanjutkan dari berita sebenarnya yang sedang terjadi di luar, khususnya di Cina ya.
Tapi pasti itu tidak menutup kemungkinan terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu juga ada beritanya, tapi tidak seheboh yang diberitakan saya kutip di kompas.com ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya situasi-situasi yang sulit, masa-masa sukar ketika orang biasa berpisah, jarang ketemu, lalu kemudian bertemu dalam waktu yang intens, yang lama, panjang, rupanya tidak selalu menimbulkan hal yang lebih baik. Seperti ada kebalikan yang terjadi. Mestinya yang kita bayangkan dalam sebuah hubungan itu, ketika mereka bersama-sama, suami istri itu menjadi masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang seharusnya mereka menjadi sangat berbahagia, menjadi saat di mana mereka lebih akrab dan lebih membangun hubungan bisa lebih dalam, juga orang tua dengan anak-anak dan orang tua dan sebaliknya. Tapi kenyataan beberapa rupanya beda, itu yang diberitakan, saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi. Dan ini mungkin dalam kasus rumah tangga, ini merujuk dalam satu contoh yang sedang terjadi hari-hari ini yang lagi hangat diberitakan. Tapi saya mau ngajak saudara melihat kepada firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang terjadi di dalam pasal 3 ayat 1 seperti yang firman Tuhan katakan buat kita pagi hari ini. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ya, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Nah, perhatikan kalimat berikut. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Ya, firman Tuhan jarang. Dan kemudian penglihatan pun tidak sering. Nanti kita lihat kenapa. Nah, tadi kan kita disodorkan pada sebuah kisah, sebuah cerita tentang suami istri rupa-rupanya di mana mereka berkumpul dalam waktu yang lebih banyak, justru hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Kenapa? Ada yang menganalisisnya begini, karena mereka akhirnya tahu kekurangan mereka, kelemahan mereka lebih banyak. Biasanya ketemu hanya 2 jam, 3 jam, sekarang ketemu 24 jam satu hari. Nah, alasan itulah kemudian mereka sering memperdebatkan, mempermasalahkan hal-hal yang kecil, yang tidak begitu penting, tapi itu menjadi masalah yang besar. Tapi itu tidak hanya terjadi di hubungan antar manusia, antara satu pasangan dengan pasangannya, orang tua dengan anak dan sebaliknya. Saudara perhatikan pada ini terjadi di dalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Terjadi di antara Allah dengan umatnya. Terjadi kepada orang yang katanya percaya memiliki iman kepada Tuhan. Dan orang yang beragama dengan Tuhannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada masalah yang terjadi. Perhatikan baik-baik ayat ini, kalimat ini. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Jadi anak-anak Tuhan, umat Allah sudah jarang sekali dengar firman. Pertanyaannya apakah Tuhan yang memang tidak berfirman, Tuhan yang tidak ngomong kepada mereka, Tuhan tidak memberi petunjuk kepada mereka, atau sebaliknya yang terjadi? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah perhatikan baik-baik, ini semacam sebuah ironi. Kalau sudah perhatikan bahwa baca dari pasal 1 sampai di pasal yang ketiga dan seterusnya, pasal 6, pasal 7, saya akan mendapatkan satu kata ini, yaitu Silo. Nah, Eli dan yang lainnya, anak-anaknya dia imam, ya, seorang pemimpin agama, dia melayani di rumah Allah, di tabut Allah, ya, atau tabernakel. Dan saudara tahu di Silo adalah tempat di mana rumah Allah itu berada. Silo adalah sebuah tempat sebagai simbol pusat dari ritual, pusat dari kemudian kultus, jadi pusat penyembahan dan pusat keagamaan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, ada di antara mereka, ada di tengah mereka, itu tidak hanya simbol kehadiran Allah, tapi simbol dari keagamaan, dari iman mereka kepada Allah ada di tengah-tengah mereka. Ya. Namun yang menarik saudara-saudara, kalau sudah perhatikan yang berikutnya. Perhatikan, tidak hanya itu menunjukkan sebuah tempat dan itu simbol dari kehadiran Allah dan itu pusat dari keagamaan, pusat dari penyembahan mereka. Tapi kata kedua adalah firman Tuhan jarang. Jarang mereka dengar. Ini ironis, saudara-saudara. Tempat ibadah ada, tetap beribadah di sana. Kemudian pelayan Tuhan ada, imam Allah ada.
Tapi masalahnya adalah firman Tuhan jarang. Mereka tidak lagi mendengar Tuhan bicara, atau mereka tidak mau, sebaliknya mereka tidak mau lagi mendengar Tuhan bicara. Ungkapan ini menarik. Saudara-saudara, ketika ayat pertama mengatakan firman Tuhan jarang, pada masa itu firman Tuhan jarang. Ungkapan ini saudara-saudara bisa memiliki makna bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari firman Tuhan bagi hidup mereka. Ada sesuatu yang lebih menarik dari firman Allah bagi mereka. Atau kata firman Allah jarang mereka dengar ini, bisa berarti juga bahwa ada sesuatu yang lebih berharga yang melampaui firman Tuhan dalam hidup mereka. Ini sebuah pertentangan. Mengapa? Di tengah-tengah keadaan di mana orang punya iman, mereka mengatakan punya agama, kemudian mereka percaya kepada Tuhan, mereka masih beribadah, masih memberikan persembahan, masih menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan, namun tidak lagi mendengar Tuhan bicara. Tidak lagi mendengar firman Tuhan. Ini masalah, saudara-saudara. Ini bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini bisa terjadi kepada semua orang yang mengatakan aku punya agama. Apa yang sebenarnya menjadi masalah? Apa yang terjadi saudara-saudara? Mari kita berikut. Masalah terbesarnya adalah kemerosotan rohani. Kemerosotan rohani. Pasal 2. Saya mau baca, ditayangkan di slide buat saudara. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Anak-anak Eli mereka adalah imam, mereka pelayan Tuhan. Ya, di mana tabut perjanjian Allah ada, di mana kemah, ya, kemah tempat tabut itu juga ada, atau disebut tabernakel itu ada di tengah mereka. Mereka melayani di sana. Tidak hanya Eli, tapi kedua anaknya. Tapi firman Tuhan mengatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia, Eli, kepada anak-anaknya, kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Masalah terbesar adalah kemerosotan rohani, bukan tidak memiliki agama, bukan tidak mengakui saya punya iman, bukan tidak percaya Allah ada. Bukan masalahnya tidak ada di tempat ibadah, tetap beribadah, tetap memberikan persembahan, tetap melayani, masih punya iman, masih punya agama, masih mengakui bahwa saya ibadah setiap minggu, saya juga ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi masalahnya ada kemerosotan rohani di dalamnya, saudara-saudara. Jadi itu tidak serta-merta akan menunjukkan sesuatu yang lebih baik terjadi di dalamnya. Ini menunjukkannya kepada kita. Persoalan terbesar, kenapa akhirnya firman Tuhan itu tidak didengar? Enggak bisa didengar lagi. Mereka enggak bisa dengar Tuhan bicara lagi. Apakah Tuhan tidak bicara? Tuhan masih bicara. Nanti kita lihat. Tuhan masih bicara. Apakah benar Tuhan tidak menyampaikan pesan lagi kepada mereka? Apakah benar Tuhan tidak menegur mereka lagi ketika mereka salah? Tidak. Tuhan tetap dia Allah yang sama, dia Allah yang hidup, dia masih bicara kepada umatnya, menegur umatnya, menasehati mereka, menyampaikan firman Tuhan. Masalahnya adalah kemerosotan rohani itu membuat pendengaran rohani seseorang juga ikut merosot. Kehilangan kepekaan rohani. Apa yang terjadi akhirnya, saudara-saudara? Nah, ini sebuah metafora. Saya buat metafora ya. Jadi sebuah penggambaran dan memperbandingkan. Saya baca kalimatnya, syairnya ya. Ini bukan syair dari Alkitab. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya.
Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya telah hilang dan sirna. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. By Isyana. Itu lagunya Isyana. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya coba baca apa sih latar belakang dari lagu ini, ada latar belakangnya. Jadi bercerita tentang cinta seorang temannya yang berbeda, yang tidak bisa disatukan lagi karena ada sesuatu dan yang lain. Tapi rupanya ini sebuah hubungan bisa terjadi seperti ini. Tapi percayalah kalimat itu juga bagus ya. Kau tetap ada di dalam jiwa. Allah tidak pernah melupakan umatnya. Walaupun mereka sudah tidak mendengar lagi. Tapi percaya kasih Allah tidak pernah berubah. Ini sebuah hubungan yang merosot, kerohanian yang merosot saudara-saudara. Saya menyebutnya ya. Nanti sudah lihat di slide berikut. Agama tanpa hubungan. Agama tanpa hubungan. Hosea pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan pernah menasihatkan kepada umat Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, apa yang terjadi? Ialah ini. Kenapa firman Tuhan mereka tidak dengar lagi? Mereka sudah jarang mendengar lagi Tuhan bicara. Mereka sudah tidak lagi mendengar apa yang Tuhan kasih tahu buat mereka. Mereka tidak lagi melihat penglihatan yang dari Tuhan. Mereka tidak lagi mendengar peringatan yang Tuhan kasih. Mereka sudah tidak lagi mendengar nasihat yang Tuhan berikan. Yaitu kemerosotan rohani yang membawa umat Allah kepada agama tanpa hubungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi dan ini bisa terjadi bagi saudara dan saya juga hari ini. Masih beribadah, masih datang ke gereja, masih memberikan persembahan, masih melayani Tuhan, masih mengikuti aktivitas gereja, tapi kehilangan hubungan dengan Allah. Saudara, iman saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat bicara tentang hubungan kedekatan. Hubungan yang terus menerus dibangun setiap hari. Mestinya ketika saudara bangun hubungan itu dengan baik, engkau bisa mendengar Tuhan bicara kepada saudara. Dan saya akan bicara lanjutan khotbah ini nanti sore saudara-saudara. Kalau sudah tidak mengikutinya langsung dari tempat ini, sudah bisa mengikuti lewat channel YouTube kita. Karena ini berlanjut, menarik di pembahasan berikutnya saudara-saudara. Kenapa seterusnya ini terjadi lagi ya. Agama tanpa hubungan. Dan menjadi penekanan di sana saudara, perhatikan bahwa umat Allah masih melayani, mereka masih melayani Tuhan. Bait Allah masih ada, tempat ibadah masih ada di sana. Ritual keagamaan masih dijalankan. Mereka masih memberikan persembahan. Tapi mereka tidak lagi mendengar Tuhan. Mereka tidak bisa mendengar Tuhan bicara. Mereka tidak pernah lagi mendengar suara Tuhan. Mereka tidak lagi mendapatkan penglihatan untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Masalahnya adalah mereka punya agama tapi tidak ada hubungan di dalamnya. Hubungan yang akrab dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini biar ini menjadi pesan firman Tuhan buat saudara saya kita semua. Untuk kita mulai memeriksa setiap hidup kita. Perjalanan iman saudara di dalam Kristus. Percaya saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Sampai detik ini, aku berdoa, saya berharap pagi hari ini, bahwa hidup saudara, iman saudara, agama Kristen saudara, agama yang memiliki hubungan yang menjadi landasannya, hubungan keakraban saudara dengan Kristus Yesus. Ketika hubungan itu tidak dalam, tidak terjadi lagi. Saudara-saudara, suara Tuhan tidak terdengar.
kita bisa mengabaikan firman Allah yang menjadi petunjuk, kebenaran, yang mengarahkan hidup, perilaku, tingkah laku, semua sikap hidup kita, keputusan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bisa agama tanpa hubungan dengan Allah? Bisa. Hari ini terjadi. Di mana-mana sedang terjadi. Semua orang di Indonesia harus mengakui dia punya salah satu agama dari 5 atau 6 agama dan kepercayaan dia akui Indonesia. Tapi pagi hari ini biar pesan firman Tuhan menjadi alat periksa bagi setiap kita. Bahwa kita butuh hubungan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan, masih di pasal 3. Lalu datanglah firman Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, Samuel dia masih muda. Ada bersama dengan Imam Eli yang melayani dia. Melayani juga, belajar melayanilah, kira-kira begitu. Ada dua anak Imam Eli yang disebutkan cara hidupnya di ayat sebelumnya. Tapi Samuel menjadi sebuah simbol kepolosan. Simbol dari ketulusan, simbol dari ketaatan seseorang kepada Allah. Di tengah-tengah situasi di mana orang juga bisa dibawa untuk menjauh perilaku hidupnya, semua praktek hidupnya, cara hidupnya jauh dari apa yang Tuhan mau. Samuel sebaliknya, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat ini dengan baik. Samuel yang masih muda. Nah, kira-kira kalau muda itu yang kata yang dipakai adalah dia masih anak-anak mau menginjak masa remaja. Masih sangat muda, saudara-saudara. Jadi dari kanak-kanak, masa kanak-kanak dia mau menginjak remaja. Masih sangat muda, masih sangat polos, masih sangat tulus hatinya. Saudara-saudara, Imam Eli, dia pemimpin rohani. Mari kita lihat kedua anaknya juga melayani. Mereka adalah pemimpin. Mereka tidak lagi bisa mendengar Tuhan bicara. Seolah-olah Tuhan tidak lagi bicara. Seolah-olah Tuhan tidak lagi datang menasehati. Seperti ayat itu mau mengatakan Tuhan tidak lagi datang memperingatkan. No, bukan begitu. Lalu kenapa mereka tidak mendengar Tuhan bicara? Karena mereka tidak mau mendengar. Masalahnya adalah kerohanian menjadi merosot. Ketika kerohanian seseorang menjadi merosot, maka kemudian hubungan mereka dengan Allah adalah hubungan yang hampa. Sebuah kepercayaan tanpa hubungan, agama tanpa hubungan. Lalu ditunjukkan apakah benar Allah tidak bicara. Apakah benar Tuhan tidak menasihati mereka? Apakah benar Tuhan tidak lagi memperdengarkan apa yang menjadi isi dan kemauannya? Tidak, saudara. Yang benar adalah Tuhan masih bicara. Tuhan masih mengingatkan. Tuhan masih menasihati. Masalahnya adalah kemerosotan rohani itu membuat seseorang tidak lagi bisa mendengar Tuhan menasihati hidupnya. Tidak lagi bisa mendengar Tuhan bicara ke atas hatinya yang paling dalam. Dia tidak lagi bisa mendengar Tuhan memperingatkan hidupnya atas satu perilakunya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita tahu? Karena Tuhan bicara kepada Samuel. Dan yang Samuel masih anak-anak menginjak remaja. Dia dengar Tuhan bicara. Dia dengar Tuhan panggil namanya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Samuel yang masih anak-anak menginjak remaja. Simbol dari sebuah kepolosan.
simbol dari sebuah ketulusan, simbol dari sebuah ketaatan hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan masih bicara, Tuhan masih memanggil saudara, Tuhan masih mendengarkan isi hatinya kepada saudara. Oleh karena itu apa yang penting bagi saudara dan saya pagi hari ini? Kerohanian kita harus perbaiki benar. Kita diperingatkan oleh Tuhan pagi ini. Betapa seriusnya kita harus hidup dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia yang begitu berubah dengan cepat. Sore nanti saya bicara bagian itu. Ya, kenapa kemerosotan rohani itu terjadi? Ya, kenapa kemerosotan rohani itu terjadi? Saudara-saudara, kalau sudah lihat gambar di sebelahnya, itu ada lukisan tentang perumpamaan seorang bapak yang memiliki 2 anak, 1 anak sulung dan anak bungsu. Ya, itu cerita anak yang terhilang. Dan kemudian si bungsu pergi dan seterusnya. Sudah tahu akhir ceritanya. Saudara-saudara, perhatikan. Tuhan masih bicara ke hatinya paling dalam. Ketika dia ada di tengah kumpulan babi dan tidak ada makanan makan dari makanan babi, di situ dia masih kemudian dengar Tuhan, dia ingat kembali, aku punya Bapa. Kalau aku makan yang seperti ini, mungkin makanan dari makanan babi ini juga, tidakkah pembantu-pembantu Bapakku makan lebih baik dari ini? Lebih baik aku kembali. Dia memutuskan untuk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu dibuat ketika sebuah kemerosotan rohani terjadi? Karena dia menyebabkan seseorang kehilangan kepekaan kepada nasihat Tuhan. Ya, kemerosotan rohani membuat kemudian seseorang tidak lagi mendengar nasihat Tuhan. Kemerosotan rohani itu membuat seseorang dia mulai kemudian tidak bisa mendengar lagi Tuhan ngomong menasihati dia untuk sesuatu yang tidak benar yang dia buat. Kemerosotan rohani itu membuat seseorang tetap bisa ibadah, tetap datang ke gereja. Kemerosotan rohani itu tidak mengganggu seseorang tetap bisa memberi bagi Tuhan. Kemerosotan rohani tidak mengganggu seseorang, dia tetap bisa melayani Tuhan. Kemerosotan rohani itu tidak membuat menghalangi seseorang untuk tetap melakukan mengikuti semua aktivitas keagamaan. Tapi kemerosotan rohani itu membuat seseorang kehilangan hubungan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar pagi ini, Allah masih berbicara kepada hati kita. Dia ingin kerohanian saudara benar, tumbuh dengan baik. Dia masih memanggil saudara. Ketika ada sesuatu yang gak benar, gak pas dilakukan keluar dari apa yang dia mau, dia masih menasihati saudara. Dengarkan itu baik-baik. Dia masih bicara lewat firman Tuhan, saudara-saudara. Kenapa umat Allah tidak lagi mendengar? Masalah adalah kemerosotan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku pengen. Pada pagi hari ini kalau aku ibadah, ibadahku adalah ekspresi sebuah hubungan kedekatanku dengan Allah. Kalau aku melayani, pelayananku adalah ungkapan hubunganku yang dekat dengan Engkau. Kalau aku memberi pada pekerjaan Tuhan, maka itu adalah ungkapan hati dan kerelaan hatiku yang menjadi ungkapan dari hubungan kedekatanku dengan Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan pagi ini bahwa engkau masih terhubung dengan Allah. Kau masih mendengar Tuhan bicara ke dalam hidupmu. Kau masih dengar Tuhan memanggil engkau pagi ini. Dan itu menjadi hal yang baik untuk hubungan saudara terus tumbuh. Jangan sampai kita tetap beribadah, kita tetap datang di depan rumah ibadah, kita mendengarkan khotbah, kita masih melayani Tuhan, tapi kehilangan hubungan dengan Allah di dalamnya. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Kira-kira apa yang bisa menyebabkannya kemudian? Nanti sore saudara bisa ikuti khotbah berikutnya. Ya, saudara bisa dengar lewat channel YouTube-nya langsung atau saudara datang kemari. Pagi hari ini saudara-saudara, rupa-rupanya cinta seseorang itu bisa tidak lagi sama. Ya, tidak hanya suami istri,
tapi cinta seseorang kepada Tuhan juga mungkin bisa tidak lagi sama. Tapi percayalah pagi hari ini, Tuhan masih memanggil saudara, bicara kepada saudara untuk memastikan cintamu tetap sama ketika dia menjumpai pertama kali saudara. Katakan di hati saudara, tresnoku, salah, nanti yang gak bisa bahasa Jawa gak bisa. Cintaku tetap sama padamu Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau hadir di rumah ini, di rumah doa dan penyembahan ini, ketika engkau saudara-saudara sedang berada di rumah saudara mengikuti ibadah ini, atau dimanapun saudara sedang berada, biarlah itu benar-benar menjadi ekspresi hubungan kedekatan saudara dengan Tuhan. Bahwa saudara masih bisa mendengar Tuhan bicara ke hati dan hidupmu. Ke dalam tingkah laku, perilaku saudara, cara hidup saudara. Kau masih bisa mendengar Tuhan memanggil engkau untuk memastikan cintamu kepadanya tetap sama. Sama seperti ketika dia pertama kali menjumpai engkau. Jika ada di antara saudara, Bapak Ibu, pagi hari kau datang di hadapan Tuhan, kau mendengar khotbah ini pagi ini. Kau merasa firman Tuhan bicara secara pribadi kepada engkau, karena engkau melangkah sudah jauh sekali. Di luar batas yang ditetapkan Allah. Dan kau tidak mendengar lagi Tuhan memanggil, Tuhan bicara ke atas hidupmu. Pagi ini saya mau katakan, engkau, hatimu, hidupmu tetap ada di hati Tuhan. Dia tetap sama kasihnya bagi engkau. Dan pagi hari dia panggil engkau kembali. Dia sedang bicara buat saudara untuk kembali. Dia mencintai engkau dan dia ingin engkau mencintai dia kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syarabala-bala-bala-bala-bala-bala. Saya mau ajak saudara lebih dalam sebentar masuk ke dalam firman Tuhan yang kau dengar pagi ini. Apakah kau masih mendengar Tuhan bicara kepadamu lewat Alkitab yang kau baca? Apakah kau pastikan hubunganmu pagi ini masih benar-benar ada dengan Tuhan atau sebuah hubungan yang hampa? Syarabala-bala-bala-bala-bala-bala-mo. Syarabatakara-bala-bala-bala-bala-mo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Rabasyakatakara-bala-bala. Mari bersama-sama katakan pagi hari ini, Tuhan, aku ingin kembalikan cintaku seperti semula kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di ruangan ini, saya undang sudah berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan pagi hari ini, Yesus, biar aku mencintai Engkau seperti sedia kala aku berjumpa dengan Engkau. Pulihkan hubunganku dengan Engkau pagi ini. Berdoalah pagi hari ini. Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini. Aku berdoa bagi setiap jemaatmu yang ada di ruangan ini maupun ada di rumah, dimanapun mereka berada sedang mengikuti ibadah ini. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan setiap kami. Bahwa cinta kami tetap sama kepada Engkau. Kalau toh itu mulai berubah, biarlah pagi hari firman Tuhan lewat khotbah ini menyadarkan kami, mengingatkan, memanggil kami kembali untuk kembali pada kasih kami yang mula-mula. Pada cinta mula-mula kami kepada Engkau. Begitu akrab, begitu dekat hubungan pribadi dengan Engkau setiap hari. Begitu mudah mendengar Engkau bicara, menasehati, menegur. Haleluya, haleluya. Mendengar Kau memanggil. Aku berdoa pagi hari, kembalikan itu, kembalikan itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih, tolong setiap jemaatmu pagi hari ini. Ada dimanapun mereka berada. Kami rindu ketika kami datang beribadah, kami datang di rumah Tuhan, kami datang memuji Tuhan, kami datang mengorbankan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, kami melayani Tuhan. Benar-benar itu ungkapan hubungan kedekatan kami dengan Engkau. Itu ungkapan dari hidup kami yang masih mendengar Engkau bicara, masih mendengar Engkau memanggil kami. Biarkan kasih kami tetap polos, tetap tulus, tetap taat dan sungguh-sungguh di hadapan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih, berkati keluarga-keluarga yang datang pagi hari ini. Biarlah damai, sukacita, kebahagiaan menjadi bagian hidup mereka sepanjang hari, setiap hari, sepanjang minggu. Aku berdoa buat mereka yang bekerja di sepanjang minggu, diberkati apa yang mereka kerjakan, buat berhasil itu. Di dalam nama Yesus aku berdoa buat jemaatmu yang akan mengorbankan semua korban persembahan, persepuluhan korban persembahan misi, ucapan syukur mereka. Kau berkati apa yang akan mereka korbankan dalam nama Yesus. Kau berjanji Kau memberkati mereka, membuka tingkap di langit, mencurahkan sampai berkelimpahan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan dalam pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus. Sehingga mulut bibir kami selalu mengatakan kebenaran, menyaksikan kasih dan kebaikan-Mu kepada semua orang yang kami jumpai ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dan pada akhirnya jemaatnya adalah milik Kristus. Pagi hari pulanglah engkau, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput engkau yang setia dan percaya. Percaya, katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat hari Minggu, shalom. Tuhan memberkati saudara semuanya, saudara yang ada di rumah juga Tuhan memberkati saudara. Amin. Tuhan memberkati